Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dika Sufyan Sabilillah, NIM 192111191 dari kelompok 10 akan menerangkan tentang kesetaraan gender menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam buku Qiraah Mubadalah. Di sini saya akan menerangkan yang saya pahami tentang qiraah mubadalah dalam persamaan gender. Sebelum kita masuk ke persamaan gender, kita harus memahami apa sih makna mubadalah sendiri. Yakni mubadalah adalah berasal dari bahasa Arab. Mubadalatun berasal dari akar suku badalah yubadilu badilan, yang artinya itu mengganti, atau juga bisa mengubah dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Quran sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan mufa'ala dan kerjasama antar dua pihak musyarakah untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar satu sama lain. Dikutip dalam buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qadir pada halaman 60, bahwasanya makna mubadalah sendiri ini mengganti, mengubah, dan menukar. Ya, selanjutnya istilah mubadalah ini digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang niskaya laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks. Dikutip dalam Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qadir halaman 60. Dari sini kita tidak perlu untuk membandingkan gender antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya itu setara hidup di dunia untuk menjaga bumi dan seisinya. Sehingga laki-laki dan perempuan menjadi satu akan menimbulkan keseimbangan dalam menjaga bumi ini tanpa harus membedakan gender. Banyak kasus di Indonesia ini masih kurang kesadarannya untuk tidak mendiskriminasi lawan jenisnya. Ya, selanjutnya yakni dalam kosmologi Al-Quran, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah ini dapat dipundak manusia agar menjadi bumi dan seisinya. Sumber dari Qiraah Mubadalah halaman 60. Kasus ini juga diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya, "Wahai manusia, kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha mengerti." Quran surat Al-Hujurat ayat 49 dikutip dalam Qiraah Mubadalah halaman 61. Di sini kita dibedakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, akan tetapi tidak kita menjauhkan dari hakikat kita, yakni untuk saling mengenal. Tanpa ada unsur membeda-bedakan kamu laki-laki atau kamu perempuan, kamu tidak setara saya, bukan begitu. Ini itu semuanya itu sama. Yang terpenting kita tuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya dalam ruang sosial yang timpang dan tidak adil terhadap satu jenis kelamin misalnya, besar kemungkinan kita akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks yang menitik beratkan pada kewajiban yang memberatkan perempuan daripada teks yang berbicara mengenai hak-hak yang membuka peluang bagi perempuan. Dikutip dalam Qiraah Mubadalah metode interpretasi resiprokal halaman 122. Ini juga tidak ada yang memberatkan antara satu sama lain. Sistem sosial juga
Administrasi negara dituntut menyediakan segala jenis perlindungan ini, dan pada saat yang sama dituntut untuk melarang dan memastikan perempuan tidak berkeliaran di wilayah-wilayah publik. Untuk alasan apapun, perlindungan dan penjaminan perempuan di wilayah domestik ini menjadi kebanggaan mazhab Salafi Saudi dalam mempersepsi Islam. Dikutip dalam metode interpretasi teks-teks agama dalam mazhab Salafi Saudi mengenai isu-isu gender halaman 186. Maka di bagian ini semuanya itu tidak ada pengecualian, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh saja, laki-laki kerja berat dan perempuan juga bisa untuk kerja berat karena semuanya punya kekuatan masing-masing. Ya, selanjutnya, perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi persoalan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan yang menimpa perempuan atau laki-laki. Karena itu, perspektif keadilan gender sebenarnya hanya mengarah pada perbedaan dan pembedaan sosial terhadap laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan relasi antar mereka. Dikutip dalam Holistic Jurnal Holistic volume 12 Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembahasan dilema ayat pemukulan istri An-Nisa 4 ayat 34 dalam kajian tafsir Indonesia halaman 133. Yakni selanjutnya yang berada di kitab Qiraah Mubadalah, yakni memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya realisasi kerja sama dan kesalingan antar manusia. Dikutip dalam Qiraah Mubadalah halaman 63, di sini kita itu saling tolong-menolong, saling kerjasama, saling tukar-menukar inspirasi tanpa harus membedakan kamu dari jenis kelamin apa atau kamu dari suku apa, tidak, tetapi kita sama-sama untuk saling menolong maupun di sana yang membutuhkan kita yang menolong, begitu dengan sebaliknya. Ya, selanjutnya yakni mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung bagi yang lain. Berbagai kitab tafsir klasik yang menjadi rujukan baik dari mazhab tekstual bil maksur maupun rasional bil ra'yi mengartikan versa ba'duhum auliya dengan saling tolong-menolong, tanatsur, saling menyayangi, tarahum, saling mencintai, tahabbub, dan saling menopang, ta'adud. Yang satu adalah wali bagi yang lain. Wali artinya adalah penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Di sini menerangkan ayat surat At-Taubah ayat 71 dalam kitab Qiraah Mubadalah halaman 63. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling bekerja sama. Walaupun kamu bisa sendiri, tapi lebih baiknya itu bersama, karena Allah menciptakan manusianya sendiri untuk saling tolong menolong satu kepada yang lainnya. Ya, selanjutnya yakni selanjutnya yakni merujuk pada pernyataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran dengan versa ba'duhu min ba'. Ayat ini tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan, tetapi juga kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di mata agama, hukum, aturan, dan kebijakan. Dengan demikian, kedua frasa yang serupa tersebut menjelaskan kesalingan sekaligus menyiratkan
kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dua ayat tersebut menegaskan perspektif kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dengan sangat eksplisit, tegas, dan jelas. Di sini dikutip dalam buku Qiraah Mubadalah halaman 65 bahwasanya tidak ada kita antara laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama di mata agama, hukum, aturan, dan kebijakan. Maka dari itu kita tidak boleh membanding-bandingkan. Kita harus menyamakan sederajatnya. Kita harus mendukung derajat perempuan biar tidak diinjak-injak. Dulu kasus di Indonesia saat penjajahan, perempuan itu cuma di dapur, tetapi sekarang sudah kesederajatannya sudah naik menjadi bekerja di kantoran ataupun menjadi bos di perusahaannya sendiri. Sekian, apabila ada kesalahan kami minta maaf, apabila ada kelebihan hanyalah milik Allah semata. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.